Baik teman-teman, selamat siang. Siang, Pak. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang satu tokoh, karena tema besarnya metafisika gitu ya. Satu tokoh yang ini di Eropa, tokoh yang sangat dihormati, Eropa daratan. Bedakan Eropa daratan dengan yang di Inggris gitu ya. Ini sangat dihormati. Saya sendiri juga baru kurang lebih dapat gambaran itu dalam kurang lebih 1 tahun terakhir ini. Saya mempelajari banyak teks-teks filsafat modern juga, tapi ketika selama beberapa tahun membaca itu saya baru tahu bahwa ini ternyata keren banget juga ini tokoh satu ini gitu. Perbandingan kerennya itu kayak gini. Teman-teman kenal Isaac Newton nggak? Apa? Isaac Newton ini ahli apa? Jago apa dia? Fisika. Matematika, fisika gitu ya. Nah, kalau Isaac Newton itu di Inggris, ini di Eropa kontinental. Mulai dari Jerman, Prancis gitu, ini jagoannya. Nah, di salah satu kesempatan pengajarannya itu dia sempat dituduh menjiplak karyanya Isaac Newton. Salah satunya oleh Isaac Newton sendiri gitu. Maka tuduhan itu kemudian setelah dia meninggal justru diragukan. Karena apa? Karena ternyata komite yang menyelidiki itu adalah Isaac Newton sendiri gitu. Atau Isaac Newton itu anggota dari komite yang melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran akademik yang dia munculkan gitu. Ini namanya Gottfried Wilhelm von Leibniz, sering dikenal sebagai Leibniz atau Leibniz begitu, sering bacanya. Ya kalau teman-teman melihat dari namanya gitu ya, ini adalah salah satu bangsawan gitulah ya di Eropa sana gitu. Karena ada fontnya itu biasanya ini adalah pertanda bahwa dia itu putra seorang bangsawan. Bangsawan itu gambarannya biasanya mereka punya kastil dan punya wilayah yang lumayan luas untuk menghidupi keluarga mereka. Dan punya para pekerja yang khusus, jadi pembantunya sedemikian banyak. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah, saya memberi judul ini metafisika modern. Sebenarnya hanya salah satu bagian dari metafisika modern gitu ya. Tetapi ini secara khusus saya beri judul modern karena ini memang membedakan dari model metafisika tradisional atau model metafisika yang zaman sebelumnya. Bagi mereka zaman jadul sih, tapi bagi kita ini juga jadul gitu, karena ini tahun 1600-an sekian begitu. Nah, bedanya itu kurang lebih seperti ini teman-teman. Kalau metafisika tradisional sering juga disebut sebagai metafisika Aristotelian begitu. Itu misalnya nih ya, saya pinjam tumbler boleh ya? Saya pinjam ya. Misalnya ini. Secara tradisional kita melihat, karena metafisika kan mempelajari realitas, ya toh. Tumbler ini adalah satu plastik ya ini ya. Plastik dibuat sedemikian rupa jadi bentuk seperti ini sehingga bisa menjadi ruang tertentu gitu kan. Maka kita berbicara tentang ini sebagai sebuah tumbler adalah satu benda tersendiri. Beda dengan ini meja juga benda tersendiri kan. Ini manusia benda tersendiri gitu kan. Nah, kalau yang di sini ini nanti akan dilihat salah satunya ya. Ini salah satu stylenya Leibniz itu dia melihat bahwa bentuk seperti ini adalah kumpulan dari, nanti dia sebut sebagai ini monad-monad yang terkumpul sedemikian rupa menjadi satu bentuk yang semacam ini, dan ini kita kenali atau kita pahami sebagai ruang. Maka ruang itu apa? Kumpulan dari beberapa monad, betul. Tapi sebenarnya ruang itu apa sih? Itu yang nanti kita diskusikan. Misalnya itu ya. Atau misalnya, makasih ya. Saya kasih contoh lain. Waktu. Waktu itu apa? Teman-teman baca jam. Ini sama dengan waktu nggak?
Kurang lebih itu yang nanti kita diskusikan ya. Jadi kalau kita ngomong tentang realitas, hal-hal abstrak pun itu real, kita yakini sebagai itu bagian dari realitas kita, begitu. Tetapi apa yang real dari hal-hal seperti itu beda dengan realnya meja ini. Kita kan bisa meraba ini sedemikian rupa kan. Tapi kalau kita ngomong tentang waktu, kalian sepakat nggak kalau waktu itu ada dan kalian sekarang sedang menjalani waktu? Iya, mana waktu itu? Bisa nggak saya pegang waktumu misalnya? Nggak bisa. Teman-teman menjalani atau menempati ruang nggak? Iya, mana ruangmu itu? Ini loh, sini, duduk di sini misalnya gitu kan. Tapi apakah ruang ini milik saya? Nah, hal-hal seperti itu teman-teman, ini seringkali full abstraksi gitu kan. Nanti ini juga akan terkait dengan kalian manusia bukan? Manusia toh? Kemanusiaanmu itu mana? Nanti akan kayak gitu. Jadi ini bagian dari diskusi tentang metafisika yang seringkali abstrak, tetapi hal-hal yang abstrak itu yang kita diskusikan sebagai satu gambaran yang kita pahami. Siapa sih Leibniz itu? Leibniz itu adalah dia tokoh di macam-macam. Teman-teman jangan membayangkan bahwa karena dia saya tulis filsuf, ilmuwan, matematikawan, fisikawan, sejarawan, oh berarti dia menguasai semuanya. Nggak gitu ceritanya sebenarnya. Meskipun gitu juga. Kenapa kok nggak gitu? Ya karena dulu belum ada fakultas-fakultas yang menspesialisasikan ilmu pengetahuan. Misalnya nih teman-teman mungkin dari sekarang itu sudah bercita-cita jadi dokter gitu kan. Kalau kalian nanti jadi dokter, kira-kira kalian ahli fisika enggak? Ya enggak. Kenapa? Karena sekolahnya sudah spesialis. Karena itu zaman sekarang ada spesialisasi. Nah, zaman ini enggak. Jadi misalnya nih, salah satu yang nanti saya sebut itu adalah ini. Ketika dia berusia 6 tahun, itu Leibniz ditinggal mati oleh ayahnya. Ayahnya adalah seorang dosen, dia seorang ahli etika, juga ahli filsafat juga, begitu, di Jerman. Nah, setelah meninggal itu ayahnya mewariskan apa? Perpustakaan pribadi, gitu. Dan itu yang membuat misalnya di contoh Leibniz ini dia usia 12 tahun sangat fasih bahasa Latin, lalu dia sudah mulai mengembangkan teori matematikanya sendiri. Usia 20 tahun dia sudah jadi doktor. Sudah dengan teori-teorinya dia sendiri begitu. Nah, ini teman-teman, karena apa ya? Karena situasi waktu itu yang memang kalau kita menyebut dia ahli, ya ahli semuanya. Semua ilmu itu apa? Filsafat, gitu. Maka tidak heran misalnya tokoh lain seperti Adam Smith, teman-teman tahu ya, pernah mendengar ya, Adam Smith, bapak ekonomi modern itu, dia sebenarnya ahli etika, profesor moral di, saya lupa, Edinburgh atau di mana, di Inggris kok, kalau nggak salah dia di Inggris, dari Inggris, gitu. Ini ya. Ayahnya adalah Friedrich Leibniz. Dia seorang ahli hukum, profesor etika di Universitas Leipzig, Jerman. Ya, ayahnya ini meninggal saat Leibniz berusia 6 tahun. Dia diasuh oleh ibunya, Katharina Schmuck, seorang ahli hukum juga. Nah, Leibniz ini mewarisi perpustakaan ayahnya sehingga dia sudah mengembangkan teori matematika sejak usia 12 tahun. Menyelesaikan studi doktoral di usia 20 tahun. Kalau sekarang kayaknya nggak mungkin ya. Ini baru lulus SMA, baru mulai S1 gitu kan. Nah, dia mengajar di beberapa tempat di Jerman, Prancis, dan Inggris. Ketika dia di Inggris itu dia ketemu dengan yang tadi Isaac Newton begitu ya. Nah, dia meninggal tahun 1716. Hidup kurang lebih sezaman lah dengan Newton. Nah, ini karyanya ada banyak sebenarnya.
Tapi saya hanya fokus di bagian metafisika yang nanti sebenarnya ini terkait dengan logika juga. Nah, saya mulai sebenarnya dari ini, 7 prinsip logika yang dia terapkan dalam memahami metafisikanya dia. Ini kayaknya simple, teman-teman. Tapi ketika nanti dipraktekkan, ini sebenarnya nanti berguna untuk memahami realitas itu seperti apa. Saya mulai dengan ini ya, prinsip identitas atau prinsip kontradiksi gitu. Jika sebuah proposisi benar, maka negasinya adalah salah. Biasa kan ini? Kalau satu kalimat itu benar, maka yang berlawanan dengan itu pasti salah. Misalnya, kalau kalian yakin bahwa Pak Simon ini manusia, maka kalau ada orang lain mengatakan bahwa Simon itu nama anjing gitu. Percaya nggak kalian? Itu loh Pak Simon itu, iya itu Pak Simon itu anjing misalnya gitu. Percaya nggak? Betul. Betul ya. Karena apa? Negasinya salah. Atau misalnya kalian melihat, ini sebaliknya ya. Kalau di kelas misalnya pernah ada uang yang hilang, lalu ada temenmu yang ngaku. Lalu suatu ketika ada HP hilang. Apa yang kalian lakukan? Kayaknya yang kemarin nyuri deh ini gitu. Kenapa? Prinsip identitas. Ini adalah bagian dari kemampuan kita berlogika sebenarnya. Nah, oleh Leibniz ini dipatenkan. Jadi modelnya kalau satu proposisi benar, maka negasinya pasti salah. Prinsip identitas yang tak dapat dibedakan. Dua hal yang berbeda dan terpisah itu tidak bisa memiliki ciri-ciri yang sama. Meskipun dalam beberapa hal ini masih penuh dengan perdebatan begitu ya, tapi ini jadi salah satu prinsip. Kemudian yang ketiga, prinsip kecukupan alasan. Sesuatu hal itu untuk jadi benar, itu harus punya alasan yang cukup. Saya kasih contoh misalnya, kalau gurumu itu menjelaskan, boleh nggak kalian bertanya? Meskipun itu, kalau ceritanya gini ya, gurunya ini sebenarnya nggak banyak tahu, atau katakanlah gini, dia sebenarnya bohong. Mungkin nggak? Tapi kalian mungkin percaya nggak? Mungkin percaya, kenapa? Alasannya cukup. Ini kadang-kadang kita juga menggunakan ini. Sudahlah, yang penting alasannya cukup. Soal ini benar apa enggak, yang penting alasannya cukup, semua orang akan percaya gitu. Nah, apa sih gunanya ini? Prinsip ini gunanya apa? Suatu proposisi itu kayak kalimat atau pernyataan begitu ya. Untuk jadi benar, harus punya alasan yang memadai. Jadi nggak bisa kalian mengatakan bahwa kita tahu ada gaya gravitasi ya kan? Tapi tolong percayalah bahwa kalau kalian ada di SMA Sanmar dan kalian lompat dari lantai 3, kalian tidak akan jatuh. Misalnya gitu. Ada yang percaya nggak? Kenapa? Belum ada. Kalau diberi alasan 50-50 ya kan? Bisa percaya, bisa jadi enggak gitu kan? Nah lompatnya lompat kemana dulu juga. Nah kayak gitu. Nah ini prinsip alasan yang cukup. Lalu prinsip logika yang ketiga adalah dia yakin bahwa secara alami segala sesuatu itu terhubung dan berjalan secara sangat harmonis. Maka kalau ada sesuatu yang berubah, maka yang lain pasti akan ikut berubah. Gitu. Ini keyakinan dia tentang realitas.
Ini nanti akan dekat-dekat dengan, saya lupa siapa yang menyebutkan tentang hukum kekekalan energi itu loh. Nah ini dekat-dekat dengan itu gitu. Energi itu hanya bisa berubah, tapi dia nggak bisa hilang. Dekat-dekat dengan itu gitu. Tapi kalau dia yakin bahwa realitas itu terhubung dan kalau satu berubah, yang lain pasti juga ikut berubah. Gitu. Lalu hukum keberlanjutan. Ini yang juga menarik. Bagi Leibniz, alam itu tidak pernah membuat lompatan logika. Jadi misalnya tahu ya ini muk ya. Kalian yakin nggak kalau saya cerita bahwa muk ini tiba-tiba bisa ada di tengah jalan raya Darmo loh? Atau misalnya saya cerita, pada jam 12:25 sekarang, muk ini sudah ada di jalan raya Darmo. Percaya nggak kalian? Kenapa nggak percaya? Karena ini lompatan logis. Ini nggak logis ini. Masuk satu muk kok tiba-tiba langsung berubah tempat atau berpindah tempat misalnya kayak gitu. Itu nggak masuk akal. Teman-teman, prinsip-prinsip seperti ini sering juga digunakan ketika kita kepengen tahu sesuatu dan kepengen melakukan investigasi misalnya gitu. Misalnya nih, kalian yakin bahwa temenmu itu habis makan bakso, misalnya gitu. Mungkin nggak tiba-tiba setelah dipegang mukanya ini, aroma bakso itu keluar dari mulutnya misalnya. Kalau dia sebelumnya nggak makan bakso. Nggak mungkin kan? Nah, Leibniz itu menggariskan, ini prinsip logis. Tidak boleh ada lompatan kalau kita lompatan logika ketika kita berbicara tentang realitas atau tentang keseluruhan alam ini. Ini juga menjelaskan soal misalnya, kalian percaya nggak kalau tiba-tiba di Surabaya ini ada badai tanpa sebab? Badai pasti ada sebabnya. Ada gempa tanpa sebab, ya tahu-tahu goyang aja misalnya. Nah, alam itu pasti ada sebabnya. Itu prinsip logika Leibniz. Lalu optimisme. Optimisme itu kurang lebih gambarannya itu kayak gini. Tuhan atau katakanlah realitas ini adalah realitas yang kita hidupi ini adalah realitas yang berisi seluruh kemungkinan yang mungkin. Seluruh kemungkinan yang mungkin itu kayak gimana ya? Kita nggak bisa katakanlah itu membayangkan sesuatu yang tidak mungkin itu terjadi tanpa ini nanti terkait dengan yang sebelum-sebelumnya. Misalnya tanpa sebab-sebab tertentu misalnya gitu. Ini menjelaskan apa sih? Kurang lebih sebenarnya mau mengatakan kurang lebih ya, tapi ini sangat menyederhanakan. Sihir itu tidak mungkin kalau tidak punya sebab juga. Oh, tiba-tiba ada, begitu misalnya. Dan dunia ini sebenarnya penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang bisa kita pikirkan dan mungkin terjadi. Dan ini situasi yang terbaik yang bisa kita miliki sebagai manusia. Gambarannya kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Lalu yang terakhir, prinsip ketujuh adalah ini ya, kelimpahan. Kelimpahan itu ini berhubungan dengan optimisme tadi, bahwa dunia kita, realitas kita itu sebenarnya penuh dengan kemungkinan yang barangkali itu sekarang itu sama sekali belum terjadi memang. Ini prinsip logika. Sekarang ini adalah dasar dari metafisikanya Leibniz sebenarnya. Leibniz itu percaya bahwa realitas itu tersusun atas monad-monad. Monad itu apa? Monad itu
ini ya, terkecil dari segala sesuatu, ini adalah sesuatu yang abstrak begitu ya. Gambarannya gini, kalau hukum alam itu ada, bagaimana mungkin realitas itu berjalan berdasarkan satu hukum tertentu? Nah, kalau itu karena Tuhan, bagaimana manusia bisa tahu tentang Tuhan? Nah, bagi Leibniz ini terjadi karena monad. Monad itu apa? Yang terkecil kenyataan mental bukan fisik, jumlahnya tidak terkira. Tiap monad itu tertutup dalam dirinya sendiri. Ini mirip dengan, kalian percaya nggak kalau kita ini terdiri dari atom-atom? Tapi kalau atom kan fisik. Yang ini enggak. Ini spiritual. Ini spiritual. Ini nanti, teman-teman, bisa digunakan untuk menjelaskan tentang hal-hal abstrak itu. Misalnya, di sini ada ruang enggak? Ruang itu apa? Bagi metafisikanya Leibniz, kumpulan monad-monad yang membentuk fisik dan yang membentuk hal-hal abstrak, lalu membentuk satu kekosongan di dalam sini yang dalam pikiran kita pahami sebagai ini ruang di dalam muk, begitu. Saya kasih contoh lain. Seluruh gedung ini boleh nggak dihancurkan? Misalnya boleh. Yang tersisa apa kalau seluruh gedung ini dihancurkan? Rontokannya gitu ya. Kita bisa tinggal di situ nggak? Bisa kan? Sebagai ruang yang sedemikian luas toh. Di bawah terik matahari gitu kan. Nah, ruang itu apa? Ruang perpustakaan. Jangan di bawah terik matahari. Terus di bawah apa? Ada atapnya. Maka dari yang kosong ini, nggak ada apa-apanya, dibangun tembok-tembok, ada tiang-tiangnya. Lalu jadi apa? Di ruang mana? Ruang perpustakaan. Gitu. Nangkep ya? Oke. Pak, properti dari kekosongan itu ya juga terdiri dari monad-monadnya. Ya. Monad jumlahnya tak terkira. Pembentuk kekosongan itu apa? Pembentuk kekosongan ruang. Apa? Monad-monad juga. Kita ini apa? Monad-monad yang terhubung lewat apa? Monad-monad. Bentuknya apa? Simbol-simbol suara misalnya gitu. Pak, tapi dari yang dibentuk oleh monad di tengahnya itu ada kekosongan. Kekosongan itu monad bukan? Kosong nggak ada apa-apa ya enggak, Pak? Enggak ya? Ya. Kalau menurut Nabi, Monad juga. monad juga. Monad juga. Jadi seluruh realitas ini sebenarnya sesuatu yang penuh. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip logikanya dia kan sebenarnya kan. Monad dengan substansi gitu ya. Oke. Substansi itu, teman-teman mempelajari substansi ketika belajar tentang tradisi Aristotelian toh. Bahwa setiap benda itu ada substansinya tersendiri begitu kan. Nah, monad ini adalah, tapi saya menyederhanakan ya, kita bisa membayangkan bagi Leibniz, monad itulah substansi dasar. Tetapi ini bukan hanya substansi untuk hal-hal yang fisikal, tetapi substansi juga untuk hal-hal yang spiritual. Sampai keseluruhan. Bahkan dia menyebut bahwa Tuhan itu apa? Itu adalah monad purba gitu. Awal mula, asal mula, dan akhir segala sesuatu gitu. Segala sesuatu bermula dari monad, berjalan bersama monad, berakhir di dalam monad. Gambarannya kayak gitu. Teman-teman, maka saya betul ketika mempersiapkan ini metafisikanya seperti apa gitu ya. Betul-betul saya mengajak untuk ini imajinasi tentang keseluruhan gitu. Model monad itu sebenarnya gambarannya kayak gini.
kecil gitu ya, atau besar atau seperti apalah, karena itu kan realitas abstrak. Tapi itu saling cocok satu sama lain. Teman-teman bisa melihat saya karena monad kita cocok. Gambarannya gitu. Bisa nangkep apa yang saya sampaikan, itu monadnya kita cocok, begitu. Bisa punya pertanyaan-pertanyaan karena kita monadnya juga cocok. Saya siap juga untuk pertanyaan-pertanyaan, dan keseluruhan proses ini monad keseluruhan. Ya, fisika barangkali kita bisa menyebut terkait dengan itu gitu ya, soal frekuensi begitu. Kalau monadnya nggak cocok gimana? Nggak mungkin. Nggak akan ketemu. Misalnya nih ya, kalau teman-teman itu mau menyuruh semut yang datang ini untuk pergi, semutnya nggak paham kan? Berarti secara abstrak monadnya nggak cocok ini. Gambarannya gitu. Oke ya, bisa mengimajinasikan ya. Saya mau ngajak teman-teman untuk nanti masuk ke ini bentuk yang kurang lebih gitu ya, nanti real dan turunan dari gambaran tentang monad ini. Ya, dalam banyak hal, lalu teori relativitas, Einstein itu dia declare bahwa dia itu pengikutnya Leibniz. Tempat, waktu, dan gerak dalam konteks monad ini sepenuhnya relatif. Misalnya tempat, ini seperti yang tadi beberapa kali saya spill gitu ya. Tempat adalah satu bentuk koeksistensi, kecocokan antar monad membentuk satu kekosongan tersendiri. Kekosongan ini ruang kan namanya, kita kenal sebagai ruang. Gitu. Bayangkan kalau tidak ada yang namanya tembok. Masih ruang kan? Tapi ruang kosong, ya isinya monad kosong gitu. Monad kekosongan gitu. Tapi bayangkan ini nggak ada tembok, dan sekat itu di seluruh alam semesta tidak ada. Maka apa yang terjadi? Ya hamparan luas begitu saja gitu. Nah, terus ruang itu apa? Ketika monad-monad ini didirikan jadi satu kesatuan, seluruhnya satu frekuensi begitu, lalu membentuk satu sekat-sekat tersendiri. Maka ruang pasti ada apa enggak? Relatif banget kan jadinya toh. Gambarannya gitu. Ini nanti berkorelasi dengan waktu. Waktu itu apa sih? Waktu itu apa? Bagi Leibniz, waktu itu adalah tatanan suksesi. Tatanan perubahan. Saya mau menunjukkan ini wes. Kita mungkin mengira bahwa waktu ini jam. Ya kan? Kita selesai jam berapa? 1:30, misalnya begitu ya. Oke, nanti 1:30 kita potong ya. 1:30 itu apa sih? 1:30 adalah ketika, itu ya, atau ini, jarum jam panjang ada di angka 30, yang panjang ya. Lalu yang pendek di angka 1/2. Ya kan? Pertanyaan saya gini, waktu itu sama dengan jam enggak tapi? Jam Simbolik ya. Oke. Nah, terus waktu itu apa? Tatanan gerak atau sebenarnya tuh. Tatanan gerak yang ini hanya penunjuk waktu kok ini. Tapi ini bukan waktu sebenarnya. Tatanan gerak yang panjang dan gerak yang pendek, yang kemudian membuat kita berabstraksi tentang, oh ini adalah saatnya kita melakukan ini, gitu toh. Sekarang kita bayangkan kalian liburan.
Kalau kalian sekolah kan jelas, bangun pagi jam berapa gitu jelas toh. Kalian punya gambaran, bangun pagi jam berapa biasanya? Jam 5 atau setengah 5? Jam 5 ya, jam 5 aja lah ya. Terus berangkat ke sekolah dari rumah jam berapa? Sekitar jam 5. Oke, sekitar jam 6 ya, kurang lebih sekitar jam 6 begitu. Lalu kira-kira sampai di sini jam 7 kurang sedikit gitu ya. Lalu mulai sekolah itu diisi dengan pelajaran dan seterusnya. Dan jadwal kita seringkali sudah sangat tertata kan. Jam sekian sampai sekian pelajaran ini, sekian sampai sekian pelajaran ini. Lalu biasanya kalian yang paling kalian harapkan itu sudah jam berapa? Jam 12 ya? Dari kedua Pak makan. Oke, istirahat kedua jam? Jam 12 kurang sedikit gitu ya. Wah, pokoknya kalau ini masih jam 10, aduh kok masih 2 jam lagi gitu kan. Nah, kayak gitu. Tapi kalau kalian liburan, kalian mengeluhkan itu enggak? Kenapa kok enggak? Konsep waktunya beda nanti. Konsep waktunya beda. Bayangkan kamu full liburan, pokoknya terserah kamu mau ngapa-ngapain boleh, jam kita singkirkan gitu. Kira-kira kalian bikin jadwal sendiri apa enggak? Kadang bikin, kadang enggak gitu kan. Kalau enggak bikin jadwal atau kalau kalian bikin jadwal yang sendiri-sendiri, maka konsep waktunya nanti sudah akan beda. Saya kasih contoh lain ya, Ketika teman-teman itu, ini imajinasi aja. Teman-teman itu tinggal di hutan, kira-kira bisa nggak kalian janjian nanti aja habis maghrib, bisa nggak? Kalau ada masjid dekat gitu. Iya, di hutan nggak bisa, kayak gitu. Jawa Timur bisa. Nah, orang-orang yang misalnya ya, orang-orang yang tinggal di hutan misalnya kayak gitu, itu kemudian konsep waktunya itu nanti barangkali mengikuti jam matahari. Nah, kayak gitu kan. Kita ketemu kapan? Nanti setelah matahari tenggelam, misalnya gitu. Nah, konsep waktunya nanti sudah akan berbeda lagi. Kalau mereka bicara tentang target, itu sudah beda dengan masyarakat kita yang setiap hari kemana-mana itu bawa jam hitungannya. Maka waktu itu apa? Ketika kita dibebaskan sepenuhnya untuk melakukan segala sesuatu sesuai kehendak kita. Ya ini hanya urutan gerak-gerak kita aja kan. Kayak gitu kurang lebih. Ini nanti sebenarnya dalam tradisi salah satu filsuf tahun 1900-an itu ada satu tokoh yang mengajak untuk melihat ini secara jauh lebih dalam begitu. Bahwa yang benar itu malah justru kalau kita sadar pada urutan gerak kita. Itulah kita menghayati waktu. Nggak usah terlalu peduli pada jam, tapi kita mindfulness. Tahu ya kalau saya ngomong mindfulness gitu ya, waktu dan kalian, kita ini bereksistensi itu ketika kita sadar akan semua gerakan yang kita lakukan. Karena apa? Waktu adalah urut-urutan, tatanan gerak. Gitu. Geraknya apa? Sekarang sedang pegang ini, habis itu turun, habis itu tangannya dilipat, habis itu kakinya dibuka, habis itu ngambil kacamata dilepas, misalnya kayak gitu. Ya kayak gitu. Ini refleksi dalam nanti, ya. Tetapi ini membuat apa yang kita sebut sebagai waktu itu jadi sedemikian relatif. Selama ini barangkali kita menyepakati bahwa waktu itu berjalan maju ke depan terus-menerus, gitu kan. Tapi kalau mengikuti waktu sebagai satu tatanan gerak, ya ini relatif banget. Gitu. Mungkin nggak kita kembali ke masa lalu? Dalam konteks fisika,
sepertinya tidak mungkin gitu kan. Tapi kalau mengikuti ini, sebenarnya gambaran semacam itulah yang kurang lebih itu mempengaruhi pemikirannya Einstein tentang teori relativitasnya itu. Gitu. Teman-teman bisa mempelajari lebih dalam lagi yang soal ini ya. Yang Einstein itu gambarannya kurang lebih seperti apa. Karena dia mencoba mempraktekkan ini yang abstrak ini ke dalam satu teori fisika. Begitu. Nah, ini ya, bagaimana alam semesta bergerak? Tiap monad tertutup dan cukup dalam dirinya sendiri. Ya, mirip sama substansi itu ya. Tapi tiap monad memiliki karakter yang tidak terbatas. Dan monad ini adalah cermin dari keseluruhan alam semesta. Tiap-tiap monad berhubungan satu sama lain dan menghasilkan harmoni alam. Dan ini terjadi berkat si monad purba. Si tukang arloji yang namanya Tuhan. Gitu. Keselarasan yang sudah ditentukan sebelumnya di antara monad itu terjadi. Berkat si arloji ini. Ini arloji atau gambaran alam semesta seperti arloji itu maksudnya kayak gimana sih? Dia dan teman-temannya termasuk Newton juga itu mendorong, teman-teman bisa membayangkan ya, ini baru tahun 1600-an sekian loh ya. Ini mau mendorong untuk yuk kita pahami bersama yuk hukum-hukum alam. Karena apa? Alam itu ada hukumnya. Nah, untuk apa menaati atau memahami hukum alam ini? Supaya kalau kita memahami hukum alam, kita bisa, ini salah satu teori ya, kita bisa menguasai alam sedemikian rupa. Contohnya apa coba? Pergi ke bulan, Pak. Oke, pergi ke bulan. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mencari segala kemungkinan yang di luar dunia kita ini, Pak. Oke, mungkin nggak bulan itu dihidupi atau dijadikan sebagai tempat hidup, misalnya kayak gitu. Tapi saya kasih contoh lain yang lebih sederhana. Air itu mendidih di suhu berapa? 100 derajat Celcius kan? Tapi kalau dia mendidih tapi ditaruh di dalam satu ruang, ditutup rapat, apa yang akan terjadi? Menyesuaikan suhunya. Menyesuaikan gimana? Oke, ketika mendidih tapi ditutup terus, apa yang akan terjadi? Konduksi energi panasnya lebih cepat, jadi lebih cepat mendidih. Iya, setelah mendidih dipanasin terus. Airnya habis, beneran. Lek penutupnya rekat, ya udah. Nah itu. Maka air ini kalau dia setelah jadi uap air, dia akan mendorong sedemikian rupa toh, supaya terjadi gerak. Nah, bisa nggak ledakan-ledakan semacam itu dimanfaatkan? Itu yang terjadi. Jadi mulai dari pemahaman akan hukum alam seperti itu, kemudian penemuan-penemuan baru itu bisa berjalan. Misalnya, ini yang tadi saya sebut itu sebenarnya adalah penemuan mesin uap. Alam itu punya hukumnya sendiri. Uap itu dipanaskan sedemikian rupa pada suhu tertentu, dia akan mendorong benda lain dengan energi yang sangat powerful, lebih kuat daripada manusia. Maka bisa nggak dibuat mesin yang kayak gitu untuk menggerakkan sesuatu, gambarannya gitu. Nah ya, idenya kurang lebih kayak gitu. Lalu misalnya batu dilempar di atas lalu jatuh ke bawah, itu terjadi karena ada harmoni antar monad batu, monad jatuh ke bawah dari segala sesuatu yang ada di atas. Ada monad gravitasi bumi dan lain sebagainya. Nah, kayak gitu. Lalu kalau kita bicara tentang hukum alam dan Tuhan ini kayak gimana? Tuhan adalah monad purba, primitif, dan hanyalah aktivitas semata-mata. Ini sering disebut, ini belajar dari tradisinya Thomas Aquinas ya. Actus purus, ini adalah aktivitas semata-mata. Gitu. Manusia itu adalah satu-satunya monad yang memiliki cermin monad Tuhan secara sempurna dari ketidaksempurnaan manusia. Manusia memang nggak sempurna, tetapi dia punya gambaran tentang monad yang maha sempurna ini.
Dan itu nanti mengarahkan pada, oh Tuhan itu ada nggak sih? Ada. Karena apa ini? Manusia punya ide tentang kesempurnaan. Berarti kalau dia punya ide tentang kesempurnaan, berarti dia punya gambaran tertentu tentang yang real ini. Nangkep ya? Ini seperti kalau teman-teman lihat cermin. Bisa nggak ada gambaran di cermin, tapi orangnya nggak ada? Bisa nggak? Maka supaya yang di cermin itu ada gambaran, orangnya harus ada toh. Gitu. Kalau kita punya gambaran tentang kesempurnaan, yang sempurna pasti ada nggak? Nah, itu untuk menjelaskan tentang Tuhan itu ada apa enggak. Gitu. Tapi ini problematis juga ya sebenarnya ya. Alam semesta tidak sempurna dan pasti ada yang sempurna. Kenapa? Itu adalah kemampuan prediktif pengandaian manusia. Manusia punya gambaran tentang kesempurnaan, tetapi dunia ini nggak sempurna. Cuma manusia kan bisa membanding-bandingkan terus-menerus sampai ke yang tak berhingga kan, yang paling sempurna kan. Nah, hal yang seperti itu bagi Leibniz itu secara logis menjelaskan bahwa finalitas itu pasti ada. Kenapa? Karena pre-established harmony. Gitu. Kalau finalitas ini nggak ada, ya nggak pre-established harmony kan? Nggak ada harmoni di keseluruhan. Gitu. Manusia selalu ingin mencari kebenaran yang abadi. Dan ini hanya bisa dihasilkan oleh pikiran abadi juga. Nah, siapa yang punya pikiran abadi? Kalau bukan yang bisa mengimajinasikan tentang yang abadi. Manusia yang bisa mencari itu. Gitu. Nah, kalau realnya nggak ada, maka bayangan pun barangkali kita nggak akan punya. Bayangan untuk mencari yang abadi itu. Lalu keselarasan antar monad itu hanya mungkin kalau sejak awal itu memang ada yang mencocokkan. Ini menjelaskan untuk, misalnya kalau teman-teman mungkin di sebelum-sebelumnya itu mendengar soal harus ada causa prima. Harus ada sebab pertama yang menyebabkan segala sesuatu. Maka itu menjadi bukti bahwa Tuhan itu memang ada. Tapi teman-teman perlu memahami ya, tolong dibedakan antara ada dalam konteks metafisika. Nanti teman-teman akan ketemu metafisika positivistik. Sesuatu itu ada kalau dia bisa diindra, bisa diraba, bisa dilihat, bisa didengar. Hari-hari ini kan segala sesuatu itu diukur dengan cara yang positivistik kayak gitu toh. Ada berita nih bahwa besok di Surabaya ini akan ada Car Free Day misalnya gitu kan. Kalian akan tanya, mana pengumumannya? Karena pengumuman itu yang bisa dilihat, bisa dibaca, bisa dicium baunya, aromanya misalnya, bisa diraba katakanlah gitu. Tapi kalau kita bicara tentang Tuhan, penjelasannya yang seperti ini. Ini beda dengan tradisi yang nanti sangat positivistik, yang kemudian cenderung untuk, oh berarti Tuhan ada apa enggak bisa diraba ya, bagaimana mungkin kita bisa mengatakan ini ada atau enggak ada, nah, kayak gitu. Baik, saya pikir itu teman-teman, apakah ada hal-hal, unek-unek, cerita, sharing atau apa? Ayo, silakan. Nah ini mau tanya, bagian yang slide sebelumnya itu tiap-tiap monad memiliki karakter tak terbatas itu kayak gimana ya maksudnya? Oh oke. Saya lebih melihatnya seperti ini. Bahwa setiap monad itu bisa terhubung maupun tidak terhubung. Ini seperti yang tadi teman-teman munculkan. Saya contohkan dengan antara manusia dengan semut. Ya kan? Monadnya beda coy gitu kan. Begitu juga kalau misalnya tiba-tiba ada seorang dari Ukraina yang pertama kali datang ke Indonesia dan sama sekali nggak kenal tentang Indonesia, tiba-tiba ngomong di sini, kalian paham nggak? Monadnya beda coy, ya kan?
Tapi bisa nggak suatu ketika karena proses yang sedemikian panjang dalam waktu itu si monad ini saling mencocokkan diri? Bisa nggak? Kayak gitu gambarannya kurang lebih. Berubah ke arah mana yang tak terbatas. Kita nggak bisa mengatakan bahwa oh monad ini selesai sampai di sini, tidak bisa lebih dari itu. Nggak bisa. Dalam perjalanan waktu, dalam perjalanan pengalaman atau dalam suatu waktu tertentu itu bisa jadi akan ada perubahan-perubahan yang semacam itu. Kurang lebih itu gambarannya. Gitu ya. Komentar lain, silahkan. Berdasarkan dari si pemikirannya monad, tentang monad dari Leibniz tuh, dari mana sih dia itu mengandaikan monad itu berasal jika Leibniz sendiri menganggap bahwa Tuhan adalah monad purba atau kumpulan monad yang disebut monad purba, terus si tukang arloji itu. Berarti kan kalau menurut saya kalau kayak gitu dia menganggap bahwa monad itu ada lebih dulu. Monad itu adalah? Monad itu ada lebih dulu toh. Kalau kayak gitu Yeah. kan. Monad itu ada lebih dulu, baru dia terkumpul menjadi satu, menggambarkan visualisasi seorang Tuhan. Ya. Saya mencoba untuk memahami ini sebagai kayak gini ya. Teman-teman jangan membayangkan bahwa monad purba itu dalam konteks waktu. Bahwa yang purba itu, oh berarti yang dulu itu kayak manusia purba misalnya. Bukan kayak gitu. Monad purba itu adalah monad pertama-tama dasar dari segala sesuatu, katakanlah begitu. Dan ini, katakanlah gini ya, kalau kita membayangkan bahwa ini adalah kumpulan monad keseluruhan gitu ya, ini yang paling dasar ini. Mencipta, lalu dari situ ada hukum-hukumnya macam-macam begitu, sedemikian rupa, dan ini berjalan begitu saja seperti semacam arloji. Ini problematis loh ya, ini problematis. Kenapa? Dalam tradisi Yunani kuno misalnya saya kaitkan ya, ada yang namanya tradisi keyakinan akan demiurgos. Demiurgos itu apa tahu? Dia adalah sang pencipta yang setelah mencipta, dia jalan-jalan ke tempat lain. Dia nggak urusan lagi dengan realitas yang sudah dia ciptakan itu seperti apa. Karena apa? Di situ ada hukum-hukumnya sendiri, hukum alam itu. Nah, Leibniz itu dalam hal ini, itu kita bisa mengatakan gambarannya kurang lebih seperti itu. Maka kalau kita bicara tentang, loh ini kaitannya dengan gambaran kita tentang Tuhan dalam tradisi religius itu seperti apa? Saya akan mengatakan bahwa ini beda. Ini beda. Yang digambarkan dalam tradisi religius itu kan Tuhan yang mencipta, satu ya kan? Lalu Tuhan menyertai enggak? Menyertai. Yang kedua, berarti oh Tuhan masih menyertai. Yang ketiga, Tuhan masih menyelenggarakan apa enggak? Masih terus mencipta apa enggak? Masih terus mencipta toh? Tuhan masih menjadi tujuan akhir kita apa enggak? Masih juga. Jadi Tuhan enggak jalan-jalan toh. Sementara di sini, ini sudah ada hukumnya sendiri. Dia itu hanya mencipta arloji. Arloji itu, aturan-aturan dalam arloji itu adalah hukum alamnya. Kalau jam ini diputer satu kali, yang panjang, maka yang pendek itu akan tek satu kali. Diputar dua kali, maka akan tek dua kali. Kayak gitu. Nah, gambaran tentang Tuhan itu kurang lebih gambarannya kayak gitu. Begitu ya. Ya Pak. Pak, berdasarkan dari penjelasan mengenai monad ya, dikatakan bahwa monad itu merupakan kenyataan mental ataupun kenyataan spiritual. Benar ya Pak? Nah,
Cuman ya saya tahu sendiri bagaimana pengalaman mengenai spiritualitas saya dalam diri saya. Cuman saya tuh merasa ada lompatan apa sih Pak tadi Pak yang itu nggak ada nggak harmoni. Maksud dari spiritual itu gimana ya Pak? Kok tiba-tiba kita itu bisa kok bisa memaknai suatu monad padahal itu spiritual. Kalau atom oke lah, atom kan soalnya memang ada fisika bisa dijelaskan secara sains. Cuman kan monad ini hanya bisa dijelaskan secara spiritual. Nah, diri kita untuk memahami spiritual itu bagaimana ya Pak? Soalnya berangkat dari pengalaman saya, secara berspiritualitas itu kayak langsung lompat gitu loh Pak. Kok langsung paham terus langsung lompat. Itu intuisi atau memang bagaimana ya Pak? Soalnya bagi saya spiritual itu kayak ada lompatan. Ya, ada lompatannya gitu, tidak berharmoni. Ya, baik. Saya membayangkan kurang lebih seperti ini teman-teman. Jangan dibayangkan bahwa yang spiritual itu seperti misalnya nih, kamu kerasukan roh jahat misalnya gitu ya. Atau kayak, oh ini kuasa gelap misalnya gitu. Enggak. Spiritual yang dimaksud di sini, ini lebih ke, ini kayak gini. Pikiranmu itu bisa, kamu yakin nggak? Kalau pikiranmu itu ada? Yakin ya ada ya? Yang ada di kepalamu itu otak atau pikiranmu? Otak kan? Tapi pikiranmu bisa nggak kamu menunjukkan, Pak ini loh saya tunjukkan kepada Bapak pikiran saya misalnya gitu. Bisa nggak? Nggak bisa. Belahlah kepala saya, kamu akan ngelihat pikiran saya seperti apa. Nggak bisa, nggak bakal ketemu. Abstraksi itulah yang spiritual. Yang dipahami atau yang dilihat di sini, kalau kamu memahami, saya menyebut di sini monad itu berciri spiritual, itu yang kayak gitu. Itu yang kayak gitu. Jadi ini bukan soal begini ya. Kita atau saya misalnya ini orang perguruan silat apa misalnya gitu ya. Coba saya pegang kepalamu, nanti saya masukkan ini satu energi tenaga dalam misalnya gitu. Lalu kamu akan paham segala sesuatu misalnya kayak gitu ya. Kamu dari biasanya itu nggak cepat paham jadi langsung cepat paham misalnya. Nggak kayak gitu, bukan kayak gitu. Ini tidak berbicara tentang misalnya kalian kerasukan roh jahat misalnya gitu, enggak. Tapi ini kita berbicara tentang yang spiritual itu adalah ini abstraksi. Kemampuan kita untuk memikirkan sesuatu saling terhubung satu sama lain dengan prinsip-prinsip logis yang tadi dimunculkan oleh Leibniz. Maka monad itu spiritual dalam arti apa? Apakah spiritual dalam arti bahwa sebentar, kalian kalau nggak paham, saya akan mencoba melemparkan monad spiritual pada kalian misalnya. Enggak, bukan itu. Enggak seperti itu. Gitu. Ya monad itu sejak awal abstraksi. Dan abstraksi ini, kalian punya monad dalam kesadaran, saya punya monad dalam kesadaran saya. Saya menggunakan monad lain, suara saya, visualisasi ini juga monad semua gitu. Saya transfer ke kalian sehingga monadmu itu bisa memahami apa yang mau disampaikan oleh monadku yang ada di sini. Nangkep ya? Maka ini ya, monad itu cirinya bisa macam-macam itu. Dan ini tidak terbatas. Nanti bisa berubah juga. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Tapi perubahan itu apakah pure perubahan monadnya? Enggak selalu. Tetapi bahwa ada monad ketemu dengan monad-monad yang lain, lalu ini menghasilkan satu bangunan monad tersendiri gitu kan. Yang kita pahami sebagai kesadarannya saya sudah beda dengan kesadaran yang sebelumnya. Kayak gitu. Ini gunanya apa sih dalam hidup sehari-hari? Ini menyederhanakan. Saya buat jauh lebih sederhana ya. Ini teman-teman, ini sebenarnya titik apa garis sih? Atau sejak awal ini sebenarnya sepenuhnya sudah tulisan?
titik dihubungkan satu sama lain, membentuk satu simbol tersendiri toh. Gitu. Ini juga titik dihubungkan satu sama lain sedemikian rupa. Monad kan? Menghasilkan satu frekuensi tersendiri di suatu tempat atau satu ruang tersendiri, dipahami sedemikian rupa oleh monad kesadaran kita. Jadilah ini, kita paham ini. Dan ini sepenuhnya abstrak. Loh, maksudnya apa? Kok sepenuhnya abstrak? Teman-teman, ini ruangan apa? Perpustakaan. Yakin ini perpustakaannya? Kalau orang pertama kali datang ke sini dan tidak punya gambaran lain tentang perpustakaan, dia melihat ini perpus nggak? Wow, banyak buku. Wow, ada meja. Itu namanya apa? Satu ruangan. Nanggep ya? Sedemikian relatif kan realitas kita kan kemudian. Karena apa? Karena nunggu kesesuaian antar monad ini. Kamu ada di sini, tapi kamu setengah sadar. Monadnya lagi nggak cocok ini sama tempat ini. Lalu kamu ditanya, kamu habis dari mana? Kamu akan langsung jawab, habis dari perpustakaan, gitu nggak? Tapi kamu mimpinya dalam pikiranmu, ini di kuburan. Kayak gitu. Jadi relatif sekali kan gambarannya. Apa? Mimpi juga monad. Monad juga. Hal-hal abstrak itu juga bagian dari ini. Lalu sekarang yang konkret, tapi menyederhanakan banget. Sudah lihat HP hari ini? Kumpulan monad-monad ini sedemikian rupa berjalan sesuai dengan hukum-hukumnya kan? Dan segala sesuatu harus dimulai, atau pengerjaan HP, medsos dan lain-lain harus dimulai dari monad-monad terkecil ini kan. Dibentuk sedemikian rupa, disusun sedemikian rupa, lalu menghasilkan imajinasi. Apa itu? Instagram. Kamu lagi di mana? Lagi ini. Oh, berarti kamu kemarin foto-foto di Tugu Pahlawan ya? Iya, benar ya kan? Tapi ternyata kamu kemarin itu ketika ditanya sama temanmu, kamu lagi di mana? Aku lagi di Mojokerto. Kamu percaya nggak? Nggak percaya. Karena apa? Ini membingungkan. Kenapa kok membingungkan? Tadi loh, prinsip-prinsip tadi itu loh. Ada lompatan logika yang harus clear begitu. Untuk apa? Untuk menjelaskan realitas. Begitu. Begitu, teman-teman. Ada komentar lagi? Realitas itu secomplicated tapi juga sesederhana itu sebenarnya gitu ya. Sepasti tapi juga setidak pasti atau serelatif itu. Yuk. Jadi ini saya mau tanya tentang ini, prinsip logikanya Leibniz. Tentang, jadi kan ada harmoni ya, harmoni antar monad, sama ada ini optimisme. Tuhan pasti memilih yang terbaik. Tapi juga ada kelimpahan. Jadi semua hal yang di dunia itu ada kemungkinannya. Yang ada kemungkinannya pasti terwujud. Jadi bayangan saya tuh kayak banyak multidimensi bukan? Pokoknya dunia itu banyak. Multi possibility gitu. Ya, multi possibility gitu. Tapi kalau Tuhan memilih yang terbaik, apa berarti possibility sudah ada atau hanya ada satu tok yang dipilih sama Tuhan untuk dijalankan? Kan kalau multi possibility berarti nyata. Kalau semua yang nyata itu mungkin, itu berarti berlawanan dengan lompatan logika. Karena kalau semua yang mungkin, berarti yang nggak logis juga mungkin. Terus saya juga mau membahas tentang harmoni dan baik itu sesuatu yang juga relatif. Karena misalnya seperti harmoni
monad spiritual misalnya menurut saya. Kalau dibilang oke semutnya itu pertama gak paham tujuannya monadnya orang yang mau ngomong ke semutnya. Tapi monad spiritual itu juga bisa dibentuk, yang monad spiritual pikiran ini dibentuk dari monad-monad yang fisik ini yang ada, misalnya di otak kan ada rangsangan listrik-listrik gitu ya. Kalau misalnya semutnya bisa neken tombol gimana, atau orangnya neken tombol yang secara fisik merangsang otak semut, itu juga mengubah karakter monad yang monad yang nggak harmoni itu loh. Saya jadi rada bingung di sini. Monadnya juga bisa dibilang berubah, tapi secara fisik itu ya nggak berubah juga. Saya bingung. Oke. Saya mulai dari yang terakhir ya. Monad itu sesuatu yang spiritual. Tapi dari yang spiritual itu juga membentuk hal-hal yang fisikal, begitu. Maka prinsipnya ini memang bukan atom. Kalau atom itu mulai dari yang fisikal kan. Kalau yang ini mulai dari yang spiritual. Bisa berakhir kemanapun ini. Karena sedemikian banyak dia punya kemungkinan. Lalu yang kedua yang terkait dengan optimisme dan soal kelimpahan gitu ya. Saya mengajak teman-teman untuk membayangkan kurang lebih sebenarnya kayak gini. Kita bisa ketemu di sini itu karena sejumlah kemungkinan yang terwujudkan loh. Tanpa itu sebenarnya tidak mungkin kita ketemu di sini. Misalnya bahwa Pak Krisma itu kenal dengan saya. Ini terhubung ini monad-monadnya gitu kan. Bahwa saya dari luar Jawa Timur, luar Surabaya itu datang ke sini misalnya. Bahwa kalian itu entah bagaimana ceritanya, tapi ada sejarah masing-masing kan? Dan sejarah ini pasti logis. Itu sampai pada keputusan untuk memilih ekstrakurikuler ini, apapun sebabnya. Bisa jadi sebabnya itu terkait dengan, ya aku memang suka sama obrolan-obrolan yang tidak jelas, yang kayak gini ya, misalnya gitu. Ada yang mungkin meyakini bahwa, wah ini kayaknya saya bisa diantar pada pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh dan menurutku itu keren ya, misalnya gitu. Atau misalnya enggak, aku terpaksa kok masuk sini daripada enggak punya ekskur sama sekali ya, misalnya gitu. Atau ekskurku bubar lalu dipindah dialokasikan ke sini. Nah, itu kayaknya seru, misalnya kayak gitu kan. Nah, seluruh kemungkinan ini menyatu dalam satu keputusan bersama, gambaran bersama tentang satu kelas, tapi bukan kelas dalam arti ruangan kelas begitu, bukan. Tapi dalam satu aktivitas di satu tempat tertentu ngobrol bareng tentang situasi ini. Frekuensinya kurang lebih sama. Kalau satu hilang, yang lain pasti berpengaruh. Misalnya, saya nggak bisa datang, waduh siapa ini yang nanti akan jadi pembicaranya, misalnya gitu. Separuh dari mahasiswa ini nggak bisa datang, waduh bisa nggak kita tunda minggu berikutnya saja, misalnya kayak gitu. Nah ini satu kesatuan. Tapi persoalannya begini, mungkin nggak yang awalnya satu frekuensi ini karena perubahan-perubahan tertentu itu nanti kita berubah. Ya mungkin aja sebagai ini ya, berlimpahnya kemungkinan yang bisa diwujudkan. Tapi kemungkinan dan perwujudan atas kemungkinan itu harus patuh pada ini, hukum keberlanjutan, hukum pre-established harmoni, hukum kecukupan alasan dan lain sebagainya. Misalnya, kawanmu kepengen nyaingi ekskur filsafat ini, dan kepengen supaya ekskur filsafat ini bubar. Mungkin nggak itu? Mungkin. Sebagai sebuah kemungkinan itu mungkin. Tapi apakah itu pasti terwujud? Belum tentu juga. Harus dicek dulu hukum keberlanjutannya jalan apa enggak. Ada alasan yang memadai apa enggak untuk sampai nanti bubar misalnya gitu. Maka untuk itu kayaknya agak sulit deh ini terjadi gitu kan. Suatu hari di jam 1:20
gempa dahsyat, kita lari nggak kira-kira? Lari. Bubar nggak? Bubar. Kemungkinan terwujud sebagai sebuah kemungkinan gitu. Tapi itu nunggu keseluruhan monad itu bisa match satu sama lain gitu kan. Nah, gambarannya kurang lebih kayak gitu. Nah, tapi yang menarik adalah pertanyaanmu yang terakhir ini. Apakah betul bahwa kemudian kita memiliki sedemikian banyak dunia yang mungkin untuk dihidupi begitu? Saya lebih melihatnya gini, satu prinsip ini tidak boleh dilepaskan dari prinsip-prinsip yang lain. Mungkin nggak sih dunia lain selain semesta yang kita hidupi di sini? Saya akan mengatakan itu mungkin. Tetapi harus juga taat pada pre-established harmoni, kecukupan alasan, hukum keberlanjutan. Nggak boleh tanpa sebab tiba-tiba ada dunia lain misalnya. Nggak bisa. Saya kasih contoh misalnya kayak gini ya. Mari kita imajinasikan bersama-sama nanti akan dibantu dengan beberapa energi ya. Misalnya kayak gitu. Andaikan misalnya energi saya itu yang mempengaruhi itu betul-betul bisa mengubah realitas kayak Dr. Strange misalnya gitu ya. Teman-teman, nanti saya bukakan ini pintu dimensi lain gitu ya. Lalu kita semua masuk gitu. Taat nggak pada pre-established harmoni, kecukupan alasan, dan hukum keberlanjutan? Kalau itu taat, katakanlah nanti suatu hari teknologinya sudah sampai ke situ misalnya gitu ya. Mungkin nggak menghasilkan satu dunia tersendiri yang berbeda dari yang sebelumnya? Mungkin saja. Tetapi harus taat pada hukum-hukum yang lain ini juga. Nggak bisa tiba-tiba itu, oh enggak kok, semua itu bisa kok pindah-pindah dari dimensi satu ke dimensi yang lain misalnya gitu. Nggak bisa. Karena apa? Karena tidak taat pada hukum-hukum yang lain ini. Itu ya, gambarannya kayak gitu. Dr. Strange itu mungkin nggak sih? Multiverse misalnya. Sampai hari ini kayaknya kita masih butuh kecukupan alasan untuk mengatakan bahwa itu benar. Tapi sebagai sebuah kemungkinan, bisa nggak kita mencapai itu? Sebagai realitas yang nanti kita hidupi. Sebagai sebuah kemungkinan imajinatif, ya, itu mungkin. Tapi masih butuh ini, kecukupan alasan, butuh keberlanjutannya seperti apa. Karena nggak boleh ada lompatan logika ini. Tiba-tiba temanmu cerita bahwa enggak kok, aku kemarin ada di dimensi yang sebelah misalnya gitu. Yang lain nggak akan percaya sebagai sebuah realitas yang kamu alami. Kenapa? Lompatan logis. Gitu. Tapi sebagai sebuah kemungkinan, sebagai imajinasi, boleh nggak? Boleh. Nah, disinilah teman-teman sebenarnya saya mau mengajak teman-teman untuk melihat bahwa kalau kita belajar tentang metafisika, belajar dari Leibniz gitu ya, apa yang kita sebut benar, itu bisa sedemikian lentur kan. Harapan saya teman-teman itu mulai menangkap juga bahwa misalnya nih ya, selama ini prinsip dasar atas kebenaran yang kita yakini, itu kebanyakan kebenaran yang bersiri positivistik. Sedemikian anti pada kebenaran yang selain itu. Misalnya, saya kemarin ketemu sama Gendruwo, kalian percaya nggak? Sama Mbak Kunti kemarin ada di pojokan sana, cerita apa, ketawa-ketawa ngiki gitu, kalian percaya nggak? Tapi mungkin nggak itu ada? Mungkin aja. Bisa nggak kita kemudian meneliti sedemikian rupa karena ini menurut kita menarik untuk diteliti misalnya? Mungkin saja begitu. Tapi apakah benar pasti bahwa Mbak Kunti ada di situ? Ya nggak ngerti, tapi itu mungkin. Cuma kalau dibuktikan secara positivistik, ada bendanya apa enggak? Ya nggak bisa gitu. Dari situ juga kita bisa ngomong, kamu percaya nggak ada Tuhan nggak?
Kalau penilaiannya menggunakan tradisi positivisme, coba tunjukkan Tuhan ada apa enggak. Kita akan sangat kesulitan. Iya kan? Oh enggak, saya enggak terlalu percaya. Oke, tunjukkan juga pikiranmu ada apa enggak. Kita juga sangat kesulitan, gitu loh. Tapi sebagai sebuah kemungkinan, itu mungkin enggak? Mungkin. Itu mungkin. Kayak gitu. Baik, begitu ya teman-teman ya. Itu dulu, cukup ya. Ada komentar lain? Ayo. Pertanyaannya mirip-mirip kayak Ya, nggak apa-apa. hampir sama kayak Ecik tadi. Kan kalau dari gambarannya si Leibniz ini dari pertanyaan saya yang sebelumnya, berarti kan Leibniz ini membayangkan bahwa oke, Tuhan ini habis menciptakan satu, terus dia go out. Jalan-jalan dia kemanapun. Terus tadi Edith juga nanya, berarti apakah mungkin ada multi-universe? Kayak banyak dimensi-dimensi. Saya juga mikir kayak gitu lagi. Mungkin nggak sih, kan setelah Tuhan ciptain, ya udah pergi aja jalan-jalan, bikin dimensi lain. Terus berarti dari satu dunia yang diciptakan Tuhan, terus dia pergi, dia ciptain lagi, itu berarti dunia yang digambarkan sama Leibniz ini dunia yang diam, stuck. Maksudnya lebih kayak nggak ada lagi pertumbuhan ataupun nggak ada kematian. Jadi kayak menurut saya mungkin dia menggambarkan sebagai dunia yang abadi atau apa. Karena dari apa yang digambarin selama ini dari tadi sama Bapak dari pertanyaan saya yang sebelumnya juga, itu kayak menggambarkan kayak oke, satu universe selesai, biarkan itu berjalan dengan hukum alamnya sendiri. Entah itu ada pertumbuhan atau enggak, I don't care gitu kan. Terus dia menciptakan dunia yang baru dengan prinsip yang sama lagi. Berarti kan seolah-olah Leibniz ini menggambarkan berarti dunia ini abadi, nggak ada kerusakan, nggak ada kematian, nggak ada pertumbuhan, ya udah orangnya stuck aja satu gitu, itu doang yang diciptain. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Tapi saya ingin teman-teman ketemu kasus konkret. Saya kasih contoh ini ya. Hari ini saya kebetulan mengajar globalisasi terkait dengan lingkungan hidup. Itu klaimnya menurut saya cukup menarik. Kayak gini. 2 minggu lalu itu atau seminggu yang lalu, kalian mengalami nggak Surabaya itu berada di bawah matahari gitu kan? Panas banget. Kira-kira kenapa sih kok Surabaya bisa sedemikian panas? Climate change begitu ya. Kerusakan alam gitu ya. Ada nggak yang meyakini bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan? Saya juga mengkritik ini Pak, 7 prinsip logika. Belum selesai jelasin kok kamu. Bukan, yang mau nambah. Oke, mungkin terkait. Yuk. Enggak, komentar kok. Saya juga ini Pak nggak setuju sama salah satu prinsip logika Leibniz, yaitu optimisme ya. Seperti yang Bapak bilang, kita ini dihukum Tuhan. Jadi inikah optimisme yang terbaik bagi kita? Oke. Itu Ya. komentar. Oke, nanti akan saya hubungkan dengan itu ya. Tapi saya lanjutkan dulu ya. Mungkin ada beberapa orang yang melihat bahwa enggak, ini dihukum oleh Tuhan. Tapi pertanyaan saya kemudian begini, hukuman ini logis nggak sih? Logis kan? Logisnya itu seperti apa? Manusia eksploitasi habis-habisan, lalu alam ini marah apa bereaksi sih? Nggak marah. Monasnya nggak nyambung Pak. Nah itu. Panasnya itu monatnya nyambung sama kita Pak, panasnya. Boleh nggak saya mengatakan bahwa enggak, sebenarnya alam semesta ini atau bumi kita biasa-biasa aja. Cuma memang kalau dieksploitasi kayak gitu, ya bumi ini akan bereaksi. Jadi topannya lebih banyak, suhunya jadi semuanya berubah. Dan itu ya hal biasa aja, itu bagian dari hukum alam, begitu saja. Iya kan? Bahwa Tuhan marah atau alam itu sedang benci sama kita, itu hanya gambaran kesadaran kita aja kan?
Kalau kita ketemu dengan situasi yang kurang lebih sama, kesadaran kita juga mengimajinasikan yang kayak gitu toh. Tapi apakah benar realnya dia marah? Enggak. Ini biasa-biasa aja, bagian dari hukum alam aja ini. Kayak gitu. Nah, pertanyaannya kemudian, nah ini tanda bahwa keseluruhan ini tetap atau berubah? Saya lebih melihat bahwa yang digambarkan oleh Leibniz ini sebenarnya adalah mau menunjukkan prinsip-prinsip ketetapan di seluruh alam semesta. Maka ini nanti akan dekat dengan misalnya ini, teori kekekalan energi. Energi itu abadi kan? Dunia ini abadi enggak? Bagi Leibniz nantinya abadi ini, paling hanya berubah bentuk-bentuknya aja. Prinsipnya abadi. Saya jawab pertanyaanmu juga. Optimisme. Optimisme itu apakah berarti bahwa wah Tuhan happy, yakin? Ini bukan optimisme dalam psikologi. Tapi optimisme filosofis logis, bahwa optimis yang seperti apa? Bahwa ini adalah alam semesta atau dunia yang memang ini yang paling baik. Paling baik dalam arti apa? Ada kemungkinan-kemungkinan dan ini penuh dengan hukum-hukum kayak arloji itu. Keseluruhannya ini yang baik. Baik itu dalam arti itu ya. Bukan dalam arti baik itu menyenangkan manusia, bukan. Tapi bahwa kalau ini dipukul, dia akan terlempar. Ini ditonjok, ini akan kempes gini gitu. Karena apa? Ya hukumnya memang kayak gitu. Nah, paling baik apa enggak? Yang terbaik, yang sesuai dengan hukum keseluruhan, itulah dia. Optimisme itu dalam arti itu. Penuh dengan kemungkinan-kemungkinan. Oke, kalau kita mengarungi laut, kita akan jauh dari pantai enggak? Oh iya, jauh dari pantai. Logis enggak? Iya, logis. Optimis enggak dengan itu, dengan hukum-hukum ini? Iya, optimis. Optimis dalam arti kayak gitu, kurang lebih. Kalau kita hilang dari, misalnya ya, kita ke Pantai Kenjeran, lalu kita ngarungi lautan, jadi jauh dari garis pantai misalnya. Oke, kamu hilang. Ini tetap atau berubah? Seluruh dunia ini. Tetap kan? Cuma sebelumnya ada di sini, sekarang pindah ke sana yang tidak diketahui banyak orang gitu. Nangkep ya? Kayak gitu, teman-teman. Oke, kita simpulkan ya. Ini gambaran dunia kita. Monad-monad kalian apakah sudah semakin aktif sekarang? Oke, ini adalah salah satu gambaran, teman-teman. Salah satu gambaran tentang bagaimana melihat realitas. Ini membantu kita untuk melihat realitas itu tidak begitu saja kaku. Ya, kalau kayak sekarang itu kan kita hanya diajari melihat realitas dengan satu model aja kan. Bahwa yang real itu yang kelihatan, yang bisa dijangkau oleh tatanan indera kita misalnya gitu. Tapi mungkin nggak atau boleh nggak kita melihat kemungkinan-kemungkinan yang lain yang seluas apa yang bisa kita pikirkan. Itu mungkin. Leibniz itu membuka itu. Ini sebagai pengantar teman-teman bisa eksplorasi lebih jauh. Saya juga masih belajar. Ide-ide saya yang saya munculkan barangkali nanti teman-teman menemukan koreksi ketika teman-teman eksplorasi lebih jauh. It's fine. Itu nggak apa-apa. Ya. Oh boleh. Nah gitu loh, prinsip kedua itu belum paham. Yang prinsip kedua, identitas. Oh identitas ya. Gambarannya gini. Saya dan Pak Krisma itu sama nggak sih? Beda ya? Apa yang membedakan? Jiwanya mungkin Pak, atau Jiwanya. Oke, satu, fisiknya pasti beda, ya kan? Terus apa lagi? Selain fisik, sejarah hidupnya pasti beda. Ya toh? Karena atribut-atributnya ini beda, maka saya sama nggak?
Boleh nggak saya disamakan sama Pak Krisma? Nggak boleh disamakan. Bahkan meskipun sama-sama guru ya. Kenapa? Ya karena pembawaannya juga beda. Sejarah hidupnya juga beda. Pengalaman-pengalamannya juga beda. Gitu ya. Itu satu prinsip. Saya sama meja sama nggak? Sama. Karena apa kok beda? Bentuknya aja udah beda. Sesuatu yang berbeda, atribut-atributnya pasti juga beda. Dan nggak boleh disamakan itu. Gitu. Jadi itu cuma semuanya, harus semuanya, bukan salah satu saja yang sama gitu. Enggak. Ini berlaku di semua hal ketika kita melihat realitas. Satu ciri itu nggak bisa sama antara. Oh, satu ciri bisa sama. Tetapi secara keseluruhan apakah itu sama? Enggak juga. Begitu ya, teman-teman. Terima kasih banyak. Kita cukupkan untuk hari ini. Kita beri aplaus untuk kita semua. Terima kasih.